Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Adakah di antara kita yang tahu kapan datangnya kiamat? Tidak ada. Bahkan seorang nabi dan rasul pun tidak tahu kapan datangnya kiamat itu. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Diulangi lagi oleh Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu, 3 in 1. Jadi mereka yang mempertuhankan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, sementara Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Yesus sudah mengatakan yang tahu datangnya hari kiamat hanya Allah, masih ngotot mempertuhankan Nabi Isa. Mereka adalah golongan dhalin, golongan orang yang sesat. Bukan saja dhalin, tapi dhallu wa adalla syai'ah, sesat dan menyesatkan yang lain. Berhentilah mempertuhankan Yesus alaihissalam, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Salah satu syarat Tuhan itu harus tahu kapan datangnya hari kiamat. Sementara yang kamu pertuhankan yaitu Yesus menyatakan dirinya tidak tahu kapan datangnya kiamat. Tapi kamu yang getem-getem, yang ngotot, yang maksa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore ini Allah mempertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian rutin yang hampir setiap waktu ada di Masjid Nur Muhammad ini. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini, Ahad kedua, masih menyangkut materi kristologi. Cuman tadi saya sampaikan topiknya insya Allah hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu belum topik saya hari ini? Belum tahu ya Pak? Nah, makanya topiknya hanya Allah yang tahu. Ya. Tadi saya awali dengan surah Luqman, ayat yang terakhir ya. Di dalam surah Luqman ayat yang terakhir itu luar biasa. Itu merupakan pernyataan dari Allah bahwa salah satu yang menjadi
syarat ketuhanan. Di antaranya adalah 5 hal itu. Kalau ada seseorang yang mengaku dirinya Tuhan atau merasa dirinya setara dengan Tuhan, setara dengan Allah, atau ada manusia yang mempertuhankan benda, mempertuhankan makhluk hidup, apakah dia berupa binatang atau berupa manusia, tapi yang dipertuhankan itu tidak memiliki 5 kemampuan ini, maka dia belum layak untuk dianggap sebagai Tuhan, belum layak untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Monggo silakan, siapa yang mau memproklamarkan diri sebagai Tuhan, memenuhi syarat enggak dengan 5 hal ini? Syarat yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Adakah di antara kita yang tahu kapan datangnya kiamat? Ada, Pak? Tidak ada. Bahkan seorang nabi dan rasul pun tidak tahu kapan datangnya kiamat itu. Yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah ayah atau tanda-tanda akan datangnya kiamat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa ada tanda-tanda kiamat kecil, juga ada tanda-tanda kiamat besar. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Rasulullah menjawab, seharusnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena yang ditanya ini menerima wahyu dari Allah melalui malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kapan datangnya kiamat Muhammad? Rasulullah menjawab, seharusnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi malaikat yang terdekat pun, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu pun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Kapan turunnya hujan? Makanya dulu Badan Meteorologi dan Geofisika itu mengeluarkan namanya ramalan cuaca. Nah, sehingga sempat dikritik, kok ramalan cuaca sih? BMKG ini kok kayaknya seperti lembaga perdukunan saja. Akhirnya diubahlah namanya menjadi perakiraan cuaca. Jadi kemungkinan cuacanya begini, Sumeneb bulan ini angka kekeringannya sekian, panasnya sekian, curah hujannya berapa. Nah, sehingga Pak Ji Giatno bisa memperkirakan, wah ini bulan ini alhamdulillah insya Allah panen garam saya ini melimpah ini. Tapi qadarullah yang sudah diperkirakan akan panas sepanjang bulan Agustus dan September, justru beberapa hari ini hujan di tengah malam, Pak ya. Mau berangkat ke Nur Muhammad sudah tidak mungkin karena sudah lebat. Menjelang waktu subuh adzan berkumandang, Allah sudah turunkan hujan. Ini alhamdulillah. Ya, jadi Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Kita manusia hanya bisa memperkirakan, oh kalau udaranya sudah seperti ini biasanya akan turun hujan. Hanya ayah-ayahnya yang kita tahu, tanda-tandanya. Adapun kepastiannya tidak ada yang tahu. Kadang Sumeneb kota, kecamatan kota hujan hanya sampai di persis lurus di garis di SPBU ini.
arah ke selatan sedikit, halaman Nur Muhammad kering. Ya. Makanya sampai ada bahasa teman-teman Kalianget itu meta ojen ra garis. Kalau memang kamu itu hebat, Allah bisa Pak menggaris wilayah ini hujan, sementara yang sebelahnya jangankan hujan, rintik pun tidak, setetes pun percikan air dari sebelahnya tidak ada. Hanya Allah yang bisa mengetahui dan hanya Allah yang bisa mengatur itu. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui apa isinya rahim. Ada yang berkata, loh sekarang kan bisa diketahui Pak Dokter kapan bayi akan lahir, bayi ini akan lahir cacat atau tidak. Betul. Ilmu manusia berkembang, teknologi manusia berkembang, Allah berikan ilmu, Allah bukakan rahasianya sedikit demi sedikit. Tapi yang diketahui hanya secara global. Oh, menstruasinya tanggal sekian, bulan sekian, berarti perkiraan kelahirannya, HPHT-nya, hari perkiraan kelahirannya, tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, nah itu. Jadi mens terakhirnya tanggal 10, nah berarti perkiraan kelahirannya tambah 7, 17. Mens terakhirnya bulan 8, berarti dikurangi 3, 8 kurangi 3, 5. Oh perkiraannya berarti berapa? 17 Mei. Itu perkiraannya Pak. Kalau ditanya jam berapa? Ya enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Bukan bisa diatur nanti Pak Dokter. 17 Agustus tepat jam 10.00 detik 00 menit 00. Jadi bersamaan dengan detik proklamasi, kan bisa itu lewat seksio. Betul bisa. Apa ya betul? Manusia hanya bisa merencanakan, tapi kembali lagi Allah yang menentukan. Apakah lahir mau di seksio tanggal 17 Agustus jam 10 menit ke 10 detik menit ke 10 menit ke 0 detik ke 0, jadi biar bersamaan dengan sirinenya detik-detik proklamasi. Sudah dipersiapkan. Begitu diiris, seret. Mau dikeluarkan macet. Lulu kok beti ini bayi ini ya. Secara teori kita bisa Pak, kepala tinggal sudah dibuka, kepala tinggal pegang, angkat, tarik. Iya menurut manusia. Tapi bayinya ternyata termasuk yang lincah. Kok enak saja kau mau mengeluarkan aku ya. Miring dia ke kanan sedikit, bingung dokternya, loh kok miring sedikit. Begitu kepala terpegang, si bayi agak nakal sedikit, ayo keluarkan lagi bahunya, dia miringkan sedikit, agak susah lagi. Jam 10 dia lahir, tapi gagal menit ke 0, detik ke 0. Semuanya sudah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Ini masih rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun yang mengetahui, yang tahu di mana dia akan mati. Yang kelima. Oh, yang keempat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, apa yang akan terjadi besok. Makanya kita dituntunkan di dalam Islam, bukan hanya di dalam Islam, bahkan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW pun sudah mengajarkan agar kita terbiasa mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena apa? Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu qada, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Esok, besok hari, ataukah 1 jam kemudian, ataukah 1 menit kemudian, tidak ada yang tahu. Apakah kita masih tahu bahwa 1 menit yang akan datang kita masih akan duduk begini sambil bernapas?
Ataukah 1 menit kemudian kita akan berubah menjadi mantan manusia? Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan meninggal nanti. Makanya cek ge magege, saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, menghirup udara Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, minum air Indonesia, dan akan mati di Indonesia. Jari sopo? Itu kesombongan itu, mendahului takdir Allah. Ya memang secara logika manusia bisa saja kita mati di Indonesia, tapi jangan berani-berani kita mengatakan saking semangatnya, saya putra Indonesia, lahir di Indonesia dan akan mati di Indonesia. Stop. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, insya Allah saya pun akan mati di Indonesia. Iya, tolong diralat nanti, terutama bagi yang sering jadi komandan upacara ini ya, di Cekwa Matua. Tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Nah, makanya ketika ada yang meyakini salah seorang nabi dan rasul itu adalah Tuhan, ayat ini bisa kita pakai, Pak. Makanya saya sering share tulisan itu, ngopi bareng pendeta siapa. Itu kelihatannya seperti guyonan, seperti ngobrolan ringan, tapi itu luar biasa, Pak. Mereka tidak akan berkutik kalau sudah seperti itu. Contohnya ketika saya buat satu segmen dialog, jadi itu dialog nyata itu terjadi, meskipun saya tidak berdialog langsung tatap muka begini, tapi berdialog dengan oknum-oknum tersebut lewat WhatsApp ya. Ada pendeta mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lucu, seorang nabi yang aneh, yang lucu. Mosok Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya kiamat. Seharusnya kekasih Allah, seorang nabi yang dekat dengan Allah, bahkan nanti akan menjadi penghulu para nabi dan rasul, sudah tahu kapan kiamat. Tapi anehnya justru Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan kiamat. Nah, ini dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Kristen. Kita tidak perlu marah, Pak. Cukup kita jawab, ya wajarlah kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu kapan datangnya kiamat, itu wajar. Karena beliau hanya manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Justru yang lucu dan tidak wajar itu kalau ada Tuhan tidak tahu kapan datangnya kiamat, seperti Tuhanmu itu. Itu saya jamin, Pak. Seorang pendeta yang lulusan SMA sampai lulusan S3 teologi pasti akan merah padam. Tuhanmu itu enggak tahu kapan datangnya kiamat. Dan itu kita enggak ngarang. Tuhan mereka itu enggak tahu, yang mereka pertuhankan itu enggak tahu kapan datangnya kiamat, itu ada dalam kitab suci mereka. Siapa sih yang mereka pertuhankan itu? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Jadi salah satu oknum ketuhanan menurut Kristen itu ada namanya Tuhan Bapa, kemudian ada Bapa, Anak dan Ruhul Kudus. Jadi bapaknya itu adalah Allah, kemudian anaknya itu adalah Yesus, dan yang ketiga yang adalah Ruhul Kudus. Makanya di dalam surah Al-Maidah itu tegas Allah menyatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Diulangi lagi oleh Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh teramat sangat kafir sekali orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di dalam tiga atau tiga di dalam satu, 3 in 1. Itu jelas dinyatakan oleh Allah sangat kafir. Nah, ketika kita katakan kepada mereka bahwa Tuhan mereka yang mereka pertuhankan yaitu Yesus alaihissalam itu tidak ngerti, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, mereka marah. Dianggap kita ini mengada-ngada, Pak. Dianggap kita ini memfitnah, dianggap kita ini melecehkan agama mereka. Jadi tenang-tenang saja, mari kita tunjukkan. Mari Bapak Pendeta, ya, sampean baca Injil karangan Matius pasal 24 ayat 35 dan 36. Bunyinya begini: langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ini Nabi Isa atau Yesus alaihissalam sendiri sudah menyatakan. Jadi tentang datangnya, kapan datangnya hari kiamat itu tidak ada satu manusia pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat yang di surga pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Jadi Yesus membahasakan dirinya adalah anak. Aku pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu, yaitu Allah. Senada ini dengan yang Allah firmankan di dalam surah Luqman tadi. Ilmu yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanya Allah. Jadi kalau dia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, jadi jangan ngaku Tuhan atau jangan dipertuhankan. Kalau yang dipertuhankan saja sudah ngaku bahwa dirinya tidak tahu kiamat, masih saja manusia mempertuhankan dia, berarti yang kebangetan itu adalah yang mempertuhankan. Yang bahlul murakkab, yang bodoh kuadrat itu adalah yang mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Jadi mereka yang mempertuhankan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, sementara Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, yang Yesus sudah mengatakan yang tahu datangnya hari kiamat hanya Allah, masih ngotot mempertuhankan Nabi Isa, mereka adalah golongan dollin, golongan orang yang sesat. Bukan saja dollin, tapi dollu wa adolla syai'ah, sesat dan menyesatkan yang lain. Ini tinggal kita katakan, makanya kamu itu jangan mau jadi orang sesat, juga jangan mau bertahan menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Berhentilah mempertuhankan Yesus alaihissalam, karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Salah satu syarat Tuhan itu harus tahu kapan datangnya hari kiamat. Sementara yang kamu pertuhankan yaitu Yesus menyatakan dirinya tidak tahu kapan datangnya kiamat. Tapi kamu yang gedem, yang ngotot, yang maksa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bertobatlah, berhentilah kamu mempertuhankan Yesus, tapi kembalilah kepada Tuhannya Yesus. Sembahlah Tuhan yang disembah oleh Yesus, sembahlah Tuhan yang disembah oleh bapaknya Yesus, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, sampai kepada Yesus alaihissalam, dan dipertuhankan dan disembah
oleh Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Murtad kamu dari Kristen, jangan bertahan jadi Kristen terus, nanti masuk neraka kamu. Loh, kok enak saja kamu ngomong saya masuk neraka, bagaimana enggak masuk neraka? Lawang Tuhanmu sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, kamu masih maksa mempertuhankan dia, ditendang kamu nanti di akhirat ke neraka. Makanya ayo, masuklah ke dalam agama tauhid, agama yang diserukan oleh Bapak Ibrahim alaihissalam, diserukan oleh Bapak Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Yesus dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira itu saja, karena besok masih ada kajian kristologi, ini pengantar hari ini. Besok ada pakar itu Pak. Ini yang betul-betul pakar itu besok ya. Karena memang beliau ini memang seorang mu'allaf awalnya. Dari Dayak, dan beliau menjadi salah satu dai, dan alhamdulillah semakin banyak saudara-saudara kita dari suku Dayak yang menjadi mu'allaf dan menjadi muslim. Nah insyaallah besok beliau akan hadir Pak Haji. Jadi mungkin saya minta tolong besok ada yang bisa menjemput, nanti beliau akan koordinasi posisi terakhir di mana. Hari ini insyaallah sudah ada di Al-Amin untuk menghadiri kegiatan di Al-Amin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Yang muda. Iya monggo. Ini kaki dulu. Ayo. Ayo. Ini untuk anak muda ini bagus. Ya. Ya. Terkait dengan masalah hari Jumat itu kan. Iya. Nah, itu termasuk firman atau hadis itu kan? Hmm. Kiamat itu. Terjadinya katanya hari Jumat. Terjadinya jadi itulah yang disebut dengan yang saya katakan tadi, ciri-ciri datangnya kiamat. Alamat ya, alamah. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa kiamat nanti akan diawali dengan hal-hal ini. Jadi banyak gempa bumi, kemudian turunnya Dajjal, kemudian turunnya Isa putra Maryam alaihissalam, kemudian dukhan, kabut, ya. Baru setelah itu akan terjadi kiamat kubro itu. Apakah akan terjadi pada hari Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang hadis itu sahih, itu terjadi hari Jumat, tapi Rasulullah tidak sebutkan kapan Jumat, kapan itu, waktunya kapan, jadi jam berapa, tidak ada yang tahu. Jadi memang kita disuruh bersungguh-sungguh ketika malam Jumat atau hari Jumat itu untuk betul-betul memperbanyak amal ibadah ya. Karena bisa jadi Jumat depan ini pun kiamat, wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah setiap tanda itu pasti akan terjadi? Bisa, semuanya akan terjadi. Bisa juga kalau Allah sudah kendaki, saya sudah menetapkan hari ini saja, hari Jumat ini kiamat. Nah, makanya sama dengan begini, sakit itu menunjukkan salah satu alamat bahwa ada bagian usia kita yang sudah hampir mendekati, sudah kami dikasih tahu ronyek dia, sekejap sakit ya, itu waspada. Jangan-jangan sudah hampir titik itu sudah tanda seru, koma, tinggal nunggu titik. Tapi bukan berarti orang yang tidak pernah sakit tidak akan mati, Pak. Karena orang mati tidak harus selalu diawali dengan sakit. Begitu juga bagi yang sakit, jangan putus asa. Aduh, kalau sudah saya sakit-sakit begini berarti saya sudah hampir mati ini. Nggak kuat, saya mending bunuh diri saja. Nah inilah yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau sudah Rasulullah menyatakan nanti hari Jum'ah, maka berhati-hatilah kita setiap sudah menjelang datangnya Jumat. Jangan malah berlena-lena, bersungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, memperbanyak amal ibadah.
Ya. Jadi itu. Oke, ada lagi? Adik-adik? Jadi Yesus yang dianggap Tuhan ya oleh orang Kristen itu sudah mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau surah Luqman tadi bagaimana? Bunyinya yang terakhir, hanya Allah yang tahu kapan datangnya kiamat. Jadi kalau Nabi Isa juga sudah bersabda seperti itu ya, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Berarti Yesus itu Tuhan apa bukan? Bukan, karena Yesus sendiri mengatakan sudah tidak tahu kapan datangnya kiamat. Anehnya masih ada orang yang menganggap Yesus itu Tuhan. Berarti mereka belum selesai membaca kitabnya. Jadi kalau kalian nanti didatangi oleh pendeta, oleh pastor, diajak masuk Kristen, tanyakan, Tuhan Bapak itu sudah tahu hari kiamat belum? Loh, kenapa kamu kok tanya Tuhanku sudah tahu kapan datangnya kiamat? Nabi Muhammad saja kan tidak tahu kapan Nabi Muhammad datangnya kiamat. Loh, tidak apa-apa Pak, Nabi Muhammad tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, wajar. Nabi Muhammad seorang manusia. Tapi kalau yang Bapak Tuhan kan, yaitu Yesus, sudah mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, masih juga Bapak pertuhankan. Nah, ini Bapak yang perlu diobati. Ini berarti Bapak yang sakit ini ya. Nah, keliru Pak, bukan Bapak yang ngajak saya menjadi Kristen, tapi Bapak yang harus masuk Islam, bertobat Pak ya. Sembahlah Allah, Tuhan yang disembah oleh Tuhan Bapak. Jadi Tuhan Bapak itu masih menyembah ke Tuhannya para nabi, yaitu Allah. Jadi keliru Bapak kalau bertuhankan Yesus. Mestinya Bapak hanya bertuhankan kepada Allah. Allah itu Tuhan yang disembah oleh Yesus Pak. Semalaman Nabi Isa itu berdoa, meminta tolong kepada Allah. Nah, kok ada Tuhan masih minta tolong itu loh. Ini Tuhan cap apa sih Pak? Ayo Pak, jangan tersesat jalan Pak. Ayo Pak, kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa itu? Jalan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Inilah Islam. Jadi Bapak kalau ingin selamat dunia akhirat, Bapak harus menjadi seorang muslim. Ayo syahadat sekarang Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Mulai itu pendetanya. Waduh, sialan. Ke Sumenep ini ketemu arek cilik, aku malah dikongkon mlebu Islam ya. Jadi harus kita KO dengan cara yang gampang-gampangan ya. Makanya saya beri judul Ngopi Bersama Luga Tambunan. Ngopi itu artinya ngobrol persoalan iman ya. Bukan sekedar ngopi, katanya Pak Edi. Ngopi di mana kita Dok? Ayo wes, ngopi di mana? Siap untuk menunggu undangan traktiran ngopi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tungkek. Amin. Iya, Kepala Dinas Kabupaten Tungkek Pak sekarang. Nah, ya. Enggak, ada pertanyaan lagi? Tidak ada nggih? Nah, ini waktu Isya sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk meneguhkan iman kita, tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam upaya pendangkalan akidah bahkan pemurtatan, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk mendakwai orang-orang di luar Islam agar kembali ke dalam agama yang benar ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.